Hormat Boris, apa kabar? Dulu gue selalu nyertain lo dan lo semua dalam keadaan sehat walafiat. Boris, mohon maaf ya. Gue mau buka masker nih, kayaknya gue gak nyaman banget nih kayaknya nih. Oh ya, ini di sebelah gue sudah ada seseorang yang akan nantinya menjadi narasumber untuk masalah. Nah, ini dia nih masalahnya nih, ya kan? Langsung aja kita tanya ke orangnya. Halo Pak. Halo. Lagi serius, kotak-katik. Pasti lagi ngapain kita nggak tahu, nah kita tanya, ya kan? Gimana kabar? Sehat-sehat ya? Sehat Bang Said. Luar biasa. Tahu-tahuan. Wah, berarti kalau banyak terkenal. Ya kan Boris? Makanya tuh Bang Said dengan Said MC Vlog. Tos dulu dong. Luar biasa sekali. Dengan Pak siapa nih? Saya dengan Pak Remi. Nah, ini dengan Pak Remi yang nantinya kita akan bicara apa sih Pak? Kita mau bicara apa nih? Kalau di sini kita ada pelelangan mobil Pak. Lelang? Iya Bang Said. Lelang mobil? Ya, mobil. Company-nya apa sih kalau boleh tahu? Kita nama company-nya PT Balelang Sun. Tapi orang sering banyak salah jadi Sun. Sun, S-U-N, Balai Lelang Sun ya, bukannya Sun. Sun itu matahari, ini Sun. Memang sesuai dengan tulisannya gitu ya Pak ya? Iya. Gitu ya. Lokasinya di daerah? Daerah Ciledug. Ciledug, berarti CLD itu sebuah brand kalau untuk knalpot motor tuh atau alat-alat motor tuh CLD ngetop tuh. Ya kan? Oke. Ini sesuatu yang baru untuk channel saya ini, ya kan Boris ya? Bener gak? Lelang pertama kalinya nih, jadi lu perlu tahu apa itu lelang. Jadi banyak banget yang mau saya tanya ini di sini nih. Boleh. Juga nanti kalau nggak keberatan Pak Remi mau ajak saya ke lapangan juga. Benar. Untuk nunjukin bagaimana sih, apa sih yang perlu kita tahu kalau saya tertarik, saya punya duit terbatas tapi pengen mobil untuk keluarga saya supaya saya nggak ketipu tanda kutip, ya kan? Bukan artinya company-nya yang menipu gitu ya, tapi karena kadang kebodohan kita sendiri yang membuat kita mendapatkan barang yang jelek, bener ya? Betul. Bener gak? Iya. Nah, apa aja tuh yang perlu kita tahu? Ya. Yang paling pertama, selain duit ya? Iya. Kalau di pelelangan itu, pelelangan mobil, biasanya itu orang banyak ngelihat bahwa beli di mobil itu adalah barang lelangan itu lebih murah dari pasar. Saya juga berpikir begitu. Jadi misalnya, let's say, saya ada budget 50 juta. Ya. Sedangkan mobil yang saya incer harganya 60 juta. Berarti kan saya nggak akan bisa dapat dong. Tidak bisa. Jalan satu-satunya di lelang kemungkinan bisa dapat nggak Pak? Bisa. Karena gini. Bisa. Di lelangan mobil ini itu adalah kita punya vendor. Vendor itu adalah perusahaan multifinance yang bekerja sama dengan company kita. Karena jasa pelelangan kita adalah merupakan jasa untuk orang maupun yang mau membeli mobil bisa melihat di tempat kita dan mengikuti lelang. Nah, bagaimana proses lelang itu tersebut nanti kita akan bicarakan lagi. Jadi kondisi mobil yang akan dilelang itu adalah kondisi apa adanya. Bentar. Ntar kita ke lapangan ya? Iya, betul. Kalau tahu-tahu saya lihat mobil yang saya incer nih mobil A nih Boris. Baret cupnya, ya itu memang apa adanya begitu? Iya. Dan saya nggak bisa protes sama Bapak, Nggak sama bisa. company Bapak? Nggak bisa. Oh bisa dong, saya rugi dong. Karena kita kan sudah di awal bilang bahwa pelelangan itu adalah penjualan mobil dengan kondisi apa adanya. Jadi jikalau ada kerusakan itu adalah tanggung jawab dari yang akan membeli. Karena kita menjual harga lebih murah dari pasar. Jadi ya bor semua juga mesti tahu kalau bor punya budget kira-kira wah mobil ini di pasar harganya 80 juta misalnya. Terus di pelelangan ada nih 70. Misalnya harga 55 misalnya. Oke. 55 gitu. Harga pasaran 80. Terus ada harga Cakep nih. 55 juta. 55 gitu juta. misalnya. Mobil yang mau kita incer. Iya, Oke. betul. Wah, gue mesti datang nih. Gitu kan, ngelihat kondisi. Jadi kita tidak akan memberikan grade-grade yang seperti balai lelang lain. Bilang ini grade-nya B, ini grade-nya C, ini grade-nya D. Nah, mumpung lagi ngomongin grade nih, di Sun sendiri memperlakukan tentang grade itu nggak sih sebenarnya? Kita sebenarnya ada, tapi kita tidak memberitahu kepada
para calon pembeli. Calon pembeli dibilangnya apa sih? Calon buyer ya atau Calon bidder. Oh, karena dia ngebid. Iya, betul. Jadi dibilang bidder. Jadi kayak saya mau beli, lu mau beli nih Boris, dibilangnya bidder nih. Bidder, bukan customer. Kalau customer itu kan orang membeli barang. Ya, cuman beda pengucapannya sebenarnya sama ya? Sama, tapi ini istilah dalam lelang. Oh, ada lagi yang orang bilang klien atau apa ya? Sama kan sebenarnya, cuman istilah lelang ini biar nggak bodoh-bodoh amat. Ya, kalau orang bilang kalau ketemu Bang Said, gitu. bidder mania. Oh, berarti gua gila lelang nih. Iya. Tiap ada ini barang bagus baru gua hadir. Bidder mania. Ini bahasan pertama di channel gua ini. Nih, seru banget. Oh iya, ini mumpung kita lagi ngomongin grade tadi kan. Secara sebenarnya mobil yang dilelang itu grade-nya grade apa sih, Pak Remi? Gini, masalah grade itu bisa kita lihat dari kondisi kendaraan. Kendaraan yang dibilang sebagai grade A itu adalah kendaraan baru. Baru berarti brand new dealer. Betul. Brand new dealer itu pasti grade A. APM atau ATPM ya? Betul. Oke, setuju. Lalu grade B. Grade B itu apa? Grade B itu adalah barang second. Mobil bekas. Use yang setelah dipakai tapi kondisinya sangat baik. Cat mulus, ya baret tipis-tipis tapi nggak kelihatan lah ya. Pokok interior juga oke, mesin nggak ngiler, kaki-kaki semua oke. Oh itu B? Itu tinggal pakai. Oh tinggal pakai. Jadi seperti ini, kalau dibilang grade B itu sebenarnya tidak ada perbaikan yang berarti yang mesti kita lakukan. Itu kita beli mobil itu bisa langsung jalan. Dan biasanya itu ada di showroom mobil bekas. Showroom mobil bekas berarti itu kategori grade B. Oke, jadi bayar udah langsung bisa pakai. Betul. Jadi minimize banget untuk komplain. Betul. Oke. Nah, sedangkan di lelangan itu kondisi apa adanya. Jadi itu mobil kerjasama kita dengan Multi Finance itu kebanyakan barang tarikan kan. Jadi barang leasingan gitu? Leasing yang tidak bisa bayar, tapi akhirnya karena dari peraturan pemerintah yang baru, Multi Finance sendiri itu tidak boleh melakukan penjualan sendiri, melainkan harus melalui pelelangan. Ada pihak ketiga yang membantu. Fidusianya ada. Ini dia nih yang rame fidusia video. Udah nggak usah dibahas masalah fidusia ya kan. Ntar aja itu bahasan yang lain ya. Yang di tengah jalan nggak boleh sebut itu. Jadi seru ya. Iya. Ya udah deh Pak Remi kalau begitu. Oh ya, lu belum sebentar. Oh ada lagi? Enggak, tadi kan masih ngomong tentang grade. Oh ya. Iya. Di lelangan itu seperti apa grade-nya? Kalau kita membilang. Oh iya tadi belum itu. Iya. Kepotong kemana? Kalau di lelangan itu adalah kendaraan apa adanya. Jadi kita nih buat bidder-bidder baru yang pengen beli mobil di lelangan, Anda harus datang sendiri melihat unit. Di situ Anda bisa melihat bahwa kendaraan seperti apa adanya. Ini contoh ya, misalnya ada tabrak sedikit gitu, bumper penyok misalnya, ya kan? Terus ada di situ interior misalnya joknya rada ngelupas sedikit. Iya. Kan banyak seperti itu. Iya, banyak. Nah, itu sudah dibilang sebagai grade C. Oh, berarti boleh dikatakan, Pak ya, kalau saya nggak salah, yang ada di lelangan itu sebenarnya grade C. Rata-rata boleh dikatakan. Ada grade B juga. Oke, presentasi 70% kali ya? Ya. 70% itu grade C ya, jadi ada B-nya juga, nyelip 1212 dari beberapa merek-merek juga. Gitu. Iya. Oke. Ini seru banget, Boris. Nah, lu udah dapet kan informasinya? Oh ya, ini alamatnya di mana sih PT Sun ini? PT Sun ini... Alamat tempatnya tadi kan udah disebut di daerah Ciledug ya, tapi ini alamat tempatnya nih? Alamat tempat kita di Balai Lelang Sun ini, Jalan Haji Cokro Aminoto. Pos Cokro Aminoto, ya, okay. Nomor 59. Nomor 59, yang gampangnya apa? Ruko Ciledug Mas. Oh gampang, udah itu Ruko Ciledug Mas, berarti kalau dari arah Mencong, dari Mencong bisa lurus atau ke kanan kalau dari Joglo ya? Iya, Joglo ke kanan langsung putar balik udah nyampe. Pokoknya deretan nama hari-hari Pasar Swalayan. Ya, itu gampang banget. Jadi monggo, Boris, lu yang mau datang atau yang mau apa ke tempat ini, ya. Ada nomor telepon, nanti juga alamat akan gue tulis lengkap semuanya di deskripsi. Jadi kebiasaan gitu. Ya. Jadi tulis di deskripsi, jadi orang yang perlu jadi tinggal lihat-lihat. Ya, kita juga punya sosmed juga lengkap. Oh, sosmednya apa dong? Nama sosmednya itu Balai Lelang Sun, itu untuk Facebook. Facebook ya? Balai Lelang Sun. Oke. Dan di IG kita
@balailelangsun.id. @balailelangsun.id itu yang untuk di Instagramnya Boris. Iya. Jangan lupa di follow gitu ya, follow semuanya. Apa? Lihat barangnya. Oh ya udah. Kalau gitu gini deh Pak Remi, kita lihat barangnya dulu. Sekalian ditunjukin misalnya nih kira-kira nih ini ada ini contohnya begini, ini contohnya begini, ini contohnya begini gitu. Oke, siap. Kita bisa ke lapangan sekarang, bisa kita lihat apa aja barang-barang yang akan dilelangkan untuk minggu depan itu juga. Oh iya, sehari ini tanggal 7 Agustus. Open house-nya kapan sih? Kita Tiap hari apa sih? hari Selasa, Rebo. Coba Pak Remi ngomongin ke sini. Pak Remi bicaranya ke sini nih arahnya nih. Open house itu setiap di Lelangsun itu setiap hari Selasa dan Rabu jam 10 sampai jam 4 sore. Tapi sebelum lelang kan kita hari lelangnya hari Kamis. Itu dari jam 10 sampai jam 2 siang masih bisa untuk mengecek unit juga. Oke, berarti Selasa, Rabu open house. Ya. Lelangnya Kamis, tapi di hari Kamisnya pagi sampai siang itu masih bisa untuk open house. Iya. Ya. Oh iya, terus ada ini gak? Uang muka atau apa? Oh iya, setiap yang untuk mengikuti lelang mobil di Sun ini harus menyetorkan deposit sejumlah 5 juta rupiah. Oh, ada depositnya? Ya, jadi nanti setelah deposit itu untuk mendapatkan nomor peserta lelang atau NPL. NPL Iya, gitu ya. Oh iya, kayak misalnya saya ikutan. Itu cuma 1 mobil doang atau boleh 3 mobil, 2 mobil? Karena kita masuk daerah Tangerang. Daerah Tangerang masih PSBB berjalan, jadinya kita belum bisa mengadakan lelang secara terbuka dengan kerumunan orang banyak. Oke. Jadi satu NPL itu untuk 5 juta itu untuk berlaku untuk 1 mobil sementara. Untuk sementara ini. Iya, Jadi kalau nggak bisa saya pengen 3 NPL gitu apa segala sementara belum bisa. Bisa. Oh, bisa. 3 NPL itu 15 dengan kelipatannya seperti itu. Oke. Tetapi kalau sudah lelang terbuka, jika ada bidder yang mau mulai ikut lelang, cukup menyetorkan 1 NPL. Jika Anda kalah, NPL itu masih berlaku untuk unit yang lain. Oh, jadi tetap dengan 5 juta masih bisa main yang lain? Iya, asal belum menang. Oke, selama belum menang. Jadi nggak usah kali 3, nggak usah kali 4, Boris. Jadi lebih enak. Jadi misalnya nomor kita belum beruntung, itu bisa kita pakai lagi. Jadi cukup dengan deposit 5 juta. Ya. Iya. Oke. Thank you banget, Pak Remi. Yuk kita langsung ke bawah aja deh. Oke, siap. Ya, Siap. tunjukin ya semuanya ya. Jadi dibukain semua ya. Dan untuk lu semua, Boris, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen channel ini. Ya, juga sosmed-sosmed nanti dari Balai Lelang Sun yang akan gue tulis di deskripsi. Gitu ya. Ya, udah jelas? Siap. Yuk. Yuk Bang, kita lihat unit yang sudah laku yang dilelang kemarin, sama unit tidak laku yang dilelang kemarin juga. Oh, ya udah ayo. Kita lihat. Ini mobil-mobil kita yang sudah ada di, kalau yang ada tempelan kertas itu berarti unit yang ikut lelang pada hari Kamis kemarin. Yang minggu lalu ya? Yang minggu lalu. Oh, ya. mana sih? Coba kita lihat dulu dong, coba. Oh, ini platnya campur-campur ya? Ya. Nah, ini namanya daftar lot. Ini nama lot tempel. Ini lot pertama. Oh, ini yang minggu lalu berarti? Iya. Oke. Ini bagaimana nih penjelasan ini, Pak? Ini ternyata tidak laku karena harganya itu dia terlalu tinggi. 133 ini? Iya, makanya kurang peminat. Oke. Nah, nanti ada beberapa yang laku karena harganya ternyata masih terjangkau. Oh, begitu. Jadi tergantung dari vendor kita yang memberi harga. Ini berarti lot 01 ini dengan nomor 01 ini ikut lagi dong minggu ini? Minggu besok ikut lagi. Tapi Oke. dengan setiap kalau dia tidak laku untuk lelang berikutnya dia akan pasti turun harga. Setiap lelang yang tidak laku dia akan turun harga setiap minggunya. Sekitar berapa persen, Pak? Atau berapa juta? Dari angka 1 sampai 5 juta. 1 sampai 5 juta? Iya. Oke. Setiap penurunan harganya. Oke. Pak, kalau gitu ajak saya dong untuk lihat ini dong. Kondisi bodi coba. Oke. Coba mana? Kita lihat. Yang pertama yang kondisi yang saya bilang grade B. Itu grade B itu Grade B, oke.
grade yang sudah bisa langsung pakai, tidak perlu ada jadi perbaikan udah lagi. Bayar, lelang, bayar, langsung gas. Langsung Nggak gas. usah maintenance lagi, Nggak usah usah, gonta-ganti itu udah lagi. bagus, udah nggak perlu dipoles-poles lagi, paling lecet dikit itu. Ya itu mah tinggal biasa. dipoles. Iya. Ya kan Jabodetabek ya kan. Betul. Mana dia coba unjukin unitnya. Banyak banget ya Pak ini PT Sun ya. Iya, ini mobil yang kita lelangin tiap minggu. Waduh Pak, ini mohon maaf nih usil nih Boris, gua usil nih. Ini giniannya aja boleh diambil nggak nih Pak? Gitu ya Boris ya, nih. Wah kalau parkir sembarangan ini udah emang hilang-hilangan aja nih. Tapi enggak, ini kan kalau lelang begini ya kan ini memang udah ada yang jaga juga kan ya. Betul, Ada yang 24 jaga, jam. 24 jam jadi aman. Yang mana Pak mobilnya? Ini. Ih Pak ini Nissan apa nih Pak? Mars. Ini CR-V. Oh siap. Oh ini model kayak begini nih Pak nih, Ya. yang Bapak bilang ini pokok diperhatiin, Iya, betul. gitu kan. Jadi jangan nyalain. Iya, ini kondisinya sudah bopak ya kalau orang bilang. Bopak. Ya, ini perbaikan lagi, nanti mesti diganti satu panel gitu panel, ya. iya. Jadi istilahnya kan makanya tetap harus ikut yang namanya open house ini. Betul, karena untuk cek unit, Seperti yang tadi dibilang apa namanya? Pokoknya ini kondisinya seperti kondisi apa ini. adanya. Apa adanya. Lu nggak bisa nyalain gue. Nggak bisa. STNK mati aja mesti ngitung. Nah itu hitungannya bagaimana? Kita keluar Gini. duit lagi dong. Memang benar, tapi makanya mesti pintar untuk menghitung harga. Jadi pas kita membeli kita nggak rugi seperti itu. Jadi misalnya kalau ada angka dari harga pasar 80 juta misalnya kendaraan, tapi di sini kita buka open bid 50 juta. Sedangkan STNK mati 3 tahun. Ya. Misalnya satu Grand Livina dengan angka 2,3 juta per bulan, dia mati 3 tahun. Jadi dengan dia bayar denda setahun itu dia mesti bayar 2.500.000 dikali 3 berarti keluar untuk biaya perpanjangan STNK itu sekitar 7.500.000. Waduh. Jadi memang mesti diperhitungin semua. Betul. Ya, jadi sembarangan banget. Mana dia mobilnya Pak? Ini nih. Grade Ini B yang ya? unit yang saya bilang sebagai grade B. Lihat kondisinya mulus banget. Oh, ini Nissan apa ya? Nissan March, New March ini, tahun 2017. Yang bulan 3 itu tulisannya ya, MARCH ya. Iya. Ini dia, ini Nissan. Lihat kondisinya cihoy lu, Boris. Kita lihat dulu nih. Tuh, inner fender juga ada semuanya tuh. Liatin tuh, komplit. Ya. Ini beres banget. Ini harganya 75 open bidnya 75 juta. 75 juta. Kemarin laku di angka 82.500.000. Wow. Dengan kenaikan harga lumayan. Per bitnya berapa ya? Per bit 500.000 500.000 kenaikannya 500.000 ya? 500. Iya. Wow, bagus. Ini lot 17 apa nih maksudnya nih? Ini daftar lot. Jadi kita misalnya satu lelang ada 50 mobil. Ini mobil yang ke-17 yang ditawarkan. Oh, tadi lot 1 itu ya Iya, tadi itu ya. lot pertama itu. Oke. Ini tahun 2017. Ini recommended banget dan ini sudah punya orang. Sudah laku kemarin. Oke, ini sudah laku jadi kita hanya melihat saja. Yuk kita lihat yuk. Bentar ya, Pak ya. Ini juga nih talang, dapat tuh liatin talangnya juga masih pada mulus semua. Body so far untuk tahun 2017 mobil 3 tahun ya. Ya. Oke sih. Tuh. Ya Boris, jadi begitu. Jadi tolong lu perhatiin banget apa-apa aja mobil yang lu incer, bodinya atau apanya. Jadi kondisi apa adanya. Ini seperti ini nih, Pak Remi. Ya, bentar. Ya. Nih. Tuh, ini kayak begini kan kita mesti Ya. open house kita lihat kan nih. Betul. Ini kan udah Ini namanya bekas tabrak. Namanya unit laka. Oh, Tabrak belakang. unit laka. Iya. Dan ini juga termasuk termasuk apa? Termasuk mobil yang dilelang juga. Iya, kan? betul. Oh. Jadi saya bilang, ini kondisi apa adanya. Jadi jikalau teman-teman bidders yang ingin ikut lelang harus melihat open house pada hari Selasa dan Rabu. Nah, Selasa, Rabu, dan Kamis. lelangnya Kamis. Iya, betul. Ya, berarti Kamis paginya Pagi masih ikut, bisa. masih bisa ikutan. Iya. Oke, Jadi oke, seperti oke. ini. Misalnya ini bekas unit, berarti ini mesti diganti ataupun mesti. Nah, Ini yang ganti saya dong kalau saya yang beli. iya betul. Tapi kan saya mesti perhitungin kan. Perhitungin harganya, kan. jumlahnya berapa. Mesti biar jangan sampai tekor. Betul. Ntar malah di pasaran Coba kita malah lihat, lebih ini lagi. lihat lebih parah. unit ini ternyata juga sudah laku walaupun unit sudah bekas tabrak. Oh, sudah laku? Ya. Oh, ini sudah laku. Iya, ini laku kemarin. Oke.
Tapi bagus sih, saya juga berani kalau timbang bodi-bodi luar-luar aja begini sih, itu kan kayak itu kan. Iya, betul. Hal-hal biasa namanya kalau orang bilang mobil second, Pak. Iya, gitu kan. betul. Ya, itu yang belakang juga tuh sama. Ada lagi. Mana lagi, mana lagi, mana lagi. Nah, ini. Mana? Ini. Ini Datsun, ya. Oh iya, ini Datsun apa nih? Ini Datsun Cross. Oh, Cross. Iya. Ini kaca emang begini? Pecah ini. Oh, ini pecah, bukannya ini stiker, bukan variasi. Bukan, ini pecah. Oh, memang pecah. Iya. Dan ini sudah laku juga? Ini belum. Belum, tapi Iya. ini nanti akan minggu ini diikutin. Ikutin juga. Oke. Kok kenapa nggak digantiin sih Pak kacanya? Kan kita lelang apa adanya. Hmm. Kalau misalnya diganti, mendingan beli di showroom aja. Bener, tapi kalau misalnya kita mau ganti, biasanya kan orang punya bengkel sendiri. Iya. Kalau misalnya orang yang nggak punya bengkel atau apa, dikasih tahu nggak ada? Oh, kita punya rekanan juga. Ada bengkel. rekanan-rekanan Iya. yang harganya terjangkau lah ya, Betul. pokoknya ya. Jangan sampai nyekek juga ya. Iya. Ntar rencananya pengen beli di bawah pasaran malah jadi di atas pasaran. Malah Betul. Oke. Ini juga nih semua kondisinya. Iya tuh. Wah, ini parah nih di bor-bor begini nih. Ini begini. Iya. Aduh, udah pada nganga ya. Iya. Ya udah Boris, ini emang kondisi seperti ini. Jadi apa adanya tuh, lihat tuh semuanya. Ini sedan juga. Sedan ya. Jadi juga bukan family car aja, bukan city car aja, juga sedan juga ada semua ya. Kalau gitu ya. Oke, ini keren banget Pak Reno. Kalau gitu. Mau lihat unit tabrak nggak? Unit tabrak apa sih? Iya. Yang udah hancur tapi tetap masih ikut lelang. Mana ada? Ada. Iya. Ayo. Ah, yang bener Pak, ada aja. Beneran Pak? Bener. Itu ada yang minat gitu. Masih banyak yang minat. Saya Jadi juga bingung. Iya. Makanya pasar lelang itu nggak hanya orang-orang yang ingin membeli kendaraan langsung jalan, tapi ada juga pengen dia memperbaiki semuanya. Dan akhirnya bisa dia jual, mungkin dicopot mesinnya ataupun yang barang-barang yang masih bisa diselamatin, dia akan jual pretelan. Oh, ditampakin. Ya, tapi ada juga yang mau bangun dari awal lagi. Akhirnya Ya, dia lebih. bikin jadi bagus Itu lagi. yang tajir gila tuh. Makanya. Ya kan? Jadi dia sengaja nyari bangkai kan? Betul. Oke. Ada contohnya. Seru. Wah, mantep nih begini Boris. Jadi komplit ya. Oh, ini. Ya. Mana? Ini. Iya. Ini. Betul. Waduh. Wah. Loh, ini apa tabrakan? Tabrak ini. Waduh. Oh, begitu. Ini nanti akan dilelang di minggu ini? Belum. Belum. Jadi biasanya lelang itu kalau mobil masuk sudah waktunya sudah lewat dari 20 hari, baru dia bisa ikut lelang. Karena benar. biasanya kan dari peraturan pemerintah, jikalau sudah di atas umur 20 hari, dia sudah tidak ada masalah laporan polisi dan lain-lain. Oh, Gitu. jadi untuk melengkapi semua-semuanya Betul. gitu ya. Jadi dalam arti kata ketika ada orang yang beli mobil ini Sudah itu tidak ada masalah lagi. masalah lagi. Kita lelang tidak akan punya masalah dengan hukum dan sesuatu yang di luar dari hal-hal yang Ya, menyangkut peraturan- hukum lah peraturan gitu, pokoknya peraturan-peraturan. legal ya. Betul, karena kita di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM. Yes, mantap Gitu. banget. Ayo ini penasaran Boris. Hah, lu minat nggak Boris mau ngambil mobilnya? Ya, Ini punya siapa ya? tahu nih stiker-stiker ini. Ini ada Mas stiker-stiker. Berto. Iya ya, stikernya ya. Mas Berto, ya. Wow. Oh, Indonesian Subculture, mobilnya. Ini masih tetap ada minat. Ada yang minat ya, seru banget. Kita lihat bagian belakangnya, ini dia nih, Boris. Bagian belakangnya, ya. Ini kayaknya nabrak depan deh Pak. Iya, depan doang. Dia nabrak depan, tuh liatin itu kan. Itu airbag sampai nongol kan? Ya, Boris ya, dia nabrak depan nih kayaknya nih. Nah, kita lihat sampingnya dari sebelah sana ya Pak. Tuh, lumayan bonyok tuh. Nih. Tuh airbagnya tuh liatin. Tuh airbagnya. Ya, sampai nongol ya. Nah, ini mobilnya kita lihat. Nih. Wow. Oke, ini berarti belum 20 hari ini berarti. betul. Ya gitu ya. Oke deh, Pak Remi kalau begitu terima kasih banget ya.
informasinya. Ada yang mau disampaikan nggak untuk seputar lelang, mungkin tips-tipsnya atau apa? Iya, untuk bagi teman-teman semua yang ingin membeli mobil lelangan, diharapkan untuk mengikuti open house yang kita adakan setiap minggu itu di hari Selasa dan Rabu. Dan juga di hari Kamisnya saat kita sebelum lelang itu masih diperbolehkan untuk melihat unit. Karena kita akan menjual unit apa adanya. Jadi alangkah baiknya dilihat dulu apakah kondisinya sesuai atau tidak. Ya, jadi nggak bisa protes-protes. Tadi Betul. kan Boris lihat sendiri kan, itu kondisinya memang ya baret, memang ya mulus. Jadi ketika pengen dapat yang mulus ya datang open house, ketika pengen dapat yang baret ya datang open house, jadi supaya bisa kelihatan. Betul. Jadi jangan pas toto ini kok mobilnya mulus, toto kok jadi baret. Ya, bagaimana open house-nya? Kan begitu kan? Iya, betul. Ya? Jadi kita tidak terima komplain. Komplain-komplain begitu ya. Iya, betul. Oke. Baik deh. Pak Remi kalau begitu jangan pernah bosan ya, nanti saya akan datang lagi, saya akan Siap. gerbekin terus nih pokoknya nih lelangan dari Balai Lelang Sun ini. Siap, Ya? siap. Thank you banget ya. Thank you Bang Said. Udah, thank you banget. Oke. Thank you all. Thank you.